Aku PCO dan androgennya tinggi. Halo teman-teman, selamat malam. Sekarang di sini jam 10 malam, tanggal 12 Juli ya. Aku mau cerita mengenai program bayi tabung yang sedang aku dan suami jalani. Kalau nggak ada halangan, bulan depan akan transfer embrio. Jadi sekarang ini kita masih ada di tahap obat dan pengecekan gitu ya. Kalau yang kemarin aku sudah upload di channel YouTubeku, Synral Nasal Spray, itu tahap pertama yang aku lagi gunakan sampai hari ini. Terus nanti dilanjut dengan suntik di bagian perut, Ovitrel, baru scan, egg collection, habis itu final lah di transfer embrio. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai alasan kami kenapa harus program bayi tabung untuk dapat keturunannya. Kami nikah di 2015 bulan November. Habis itu aku LDR dulu sama suami karena lagi apply visa. April 2016 aku dibawa ke sini dan kami mencoba untuk alami tapi nggak berhasil juga. Sampai 2017 kami laporlah ke rumah sakit untuk minta dicek, siapa tahu ada kendala yang bisa diperbaiki supaya kami bisa alami seperti itu ya. Jadi kami datang ke rumah sakit, terus dicek, hasilnya aku PCO dan androgennya tinggi, terus si suami juga astenoteratospermatozia, kalau bahasa kedokterannya seperti itu. Nah, kalau bahasa awamnya, PCO itu kan sel telurnya banyak tapi kecil-kecil, terus androgen itu tinggi. Androgen itu nggak bisa lebih tinggi lah daripada estrogen. Kalau untuk suami, untuk bahasa kita awam itu, spermnya itu tidak ada kepala dan tidak ada ekor. Jadi kalau misalnya mau berenang pun dia sebelum sampai ke tuba sudah mati di jalan dulu, seperti itu ya. Setelah kita tahu hasilnya di 2017, kita dikasih sama dokter itu vitamin. Vitamin untukku folit acid 400 mg, untuk suami Wellman. Pakai itu dengan merubah gaya hidup, terus makanannya juga harus yang sehat-sehat. Habis itu suami disuruh berhenti merokok dan sudah berhenti merokok juga, puji Tuhan. Dan kami disuruh harus aktif olahraga. Nah, aku masuklah jadi member untuk renang. Renang seminggu 3 kali, lalu gym, terus suami juga kalau hari libur pergi gym. Kalau misalnya kami lagi santai di rumah, gym tutup seperti hari Minggu itu kita pergi ke sekitaran rumah, ada danau, kita jalan santai di situ. Seperti itulah 2017 kita jalani sampai 2018. Belum juga berhasil hamil. Nah, 2018 dokter ngasih clue, coba kita dengan Clomid ya. Kamu saya kasih Clomid sampai beberapa siklus, siapa tahu telurnya merespon gitu, jadi besar. Nanti kalau besar kita kasih suntik pemecah telur. Oke, kita jalani. Aku pakai Clomid. Siklus pertama nggak berhasil. Waktu siklus terakhir, siklus ke-6 itu berhasil. Karena kalau Clomid ini kan memang nggak boleh sampai lebih dari 6 siklus ya, nanti takutnya kena kanker gitu. Jadi hanya sampai di batas 6 siklus. Ternyata di siklus ke-6 inilah telurku bisa membesar, akhirnya merespon. Dikasihlah suntik pemecah telur dengan Ovitrel 250 IU. Pakai Ovitrel, ternyata nggak berhasil juga, pecah, tapi dia luruh bersama haidku. Nah, karena nggak berhasil, akhirnya dokter ngerujuk aku, dokter yang di kotaku ngerujuk ke dokter yang di ibu kota, ke rumah sakit pusat. Di situ dokter yang di rumah sakit pusat bilang, yuk kita program bayi tabung aja dengan metode ICSI, karena melihat hasil dari sperma suami itu nggak memungkinkan kalau alami. Jadi dari 2018 kami sudah waiting list untuk bayi tabung. Nah, kebetulan kami kan nggak pakai private gitu ya, nggak pakai mengeluarkan dana untuk bayi tabung ini, jadi pakai dana pemerintah, artinya free. Karena free itulah kami harus menunggu sesuai antrian kami, makanya sampai setahun dari 2018 ke 2019. Nah, ini sudah waktunya giliran kami, jadi kami sudah
mempersiapkan ini sangat lama ya. Dari mulai kami tahu akan program bayi tabung itu, aku sudah mulai ikut ke grup PCO Fighter di Facebook, terus sudah mulai banyak baca-baca juga. Terapi yang aku sudah lakukan di sela-sela menunggu si program bayi tabung ini, aku dapat saran dari teman-teman itu mulailah konsumsi buah juriat. Oke, aku sudah minum suami istri buah juriat, sampai aku jual loh juga juriatnya. Maksudnya jadi ikut jualan juriat gitu aku di Indonesia. Gimana supaya orang-orang juga bisa sehat gitu dengan juriat, karena juriat ini katanya manfaatnya banyak sekali ya untuk pasangan suami istri. Baru aku vitamin juga nggak pernah putus, terus jus tomat semangka buat suami. Habis itu aku dapat masukan dari dokter yang nanganin aku, coba karena kamu PCO, coba kayu manis madu itu kamu minum sebelum tidur. Nah, aku tetap minum itu, bagus sih, siklusku selalu bagus selama aku konsumsi kayu manis madu itu. Terus nggak lama di bulan 9 2018 mama meninggal, orang tuaku. Mulai dari situ pikiran itu udah nggak bisa terkontrol lagi, benar-benar stres. Bayi tabung ini kan nominal dananya lumayan tinggi ya, jadi kalau kita mau melakukan bayi tabung itu setelah kita melakukan program-program yang lain dulu seperti inseminasi atau laparoskopi, kalau memang kita ragu tuba kita yang nggak bagus seperti itu. Kalau misalnya kita langsung cus ke bayi tabung, jarang ya kalau di Indonesia, sama seperti di sini. Tapi kalau di sini justru melihat sikon aku dan suami memang nggak usah inseminasi, nggak usah tuba, jadi langsung aja ke bayi tabung, karena Asthenoteratospermatozoa itu peluangnya lebih tinggi katanya kalau dipakai dengan program bayi tabung metode ICSI. Aku cuma mau cerita itu aja, kenapa alasan kami harus bayi tabung. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah mau nonton channel aku mengenai program bayi tabung, alasannya apa dan kenapa harus pakai program ini. Bye!